Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 24 Juni 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Masihkah Ada Harapan? Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan jatuh bangun kehidupan kami dan diperhadapkan kepada berbagai macam tantangan, kesulitan dan problem hidup, kami bertanya, masihkah ada harapan? Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, masihkah ada harapan? Segala jerih payah usaha yang sudah dikeluarkan, ternyata hasilnya begini-begini saja. Segala keringat, air mata, dan usaha yang sudah dilakukan, ternyata hasilnya begini-begini saja. Tidak ada lagi cara yang terpikirkan karena merasa segala sesuatu sudah dilakukan dan hasilnya adalah begini-begini saja. Apakah sahabat seperjalanan ada di dalam posisi yang seperti demikian? Apakah benar bahwa Tuhan tidak menolong? Apakah benar sudah tidak ada harapan lagi? Sehingga tema renungan sahabat seperjalanan hari ini, masihkah ada harapan? Dalam Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Harapan itu akan hadir. Di dalam ayat ini ada dua hal. Yang pertama, yang orang yang takut akan Dia, yang menghormati Allah, yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua adalah mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang pertama-tama adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia akan menjalankan apa yang diperintahkannya, akan mendengarkan apa yang akan diucapkannya. Rasa takut biasanya terjadi dari seorang rakyat jelata kepada raja, raja yang berkuasa atas hidup dan matinya, raja yang bisa membuat sejahtera hidup rakyatnya ataupun yang bisa membuat sengsara hidup rakyatnya kalau rajanya itu adalah raja yang tidak baik. Dan firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tatkala kita takut akan Tuhan, maka ada ketundukan. Tatkala kita ada ketundukan, maka kita akan menjalankan apapun yang Tuhan perintahkan. Karena perintah itu adalah dari Raja segala raja, Raja penguasa alam semesta, Raja yang mencintai, menyelamatkan dan menghapuskan dosa kita, Raja yang berkuasa di atas langit dan di bawah bumi, Raja yang memberikan kehidupan, mengambilnya dan kemudian memberikan kehidupan yang baru kembali, Raja yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, memberikan mana dari surga, memberikan air tatkala Musa mengetukkan dengan tongkatnya batu yang kemudian mengeluarkan air. Raja yang berkuasa menurunkan orang-orang yang tertinggi menjadi di bawah, dan orang-orang yang di bawah ditempatkan menjadi di atas. Itulah Raja di atas segala raja, yaitu Kristus sendiri. Rasa takut akan Tuhan menjadikan kita pribadi juga yang berharap kepada Tuhan, berharap akan kasih setianya setelah kita mengerjakan bagian kita, mengerjakan apa yang kita harus lakukan yang menjadi tanggung jawab dalam hidup kita. Masihkah ada harapan? Orang yang takut akan Tuhan maka akan bersikap positif. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan bersyukur. Orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kekuatan menghadapi berbagai macam persoalan. Orang yang takut akan Tuhan
akan diberikan hikmat bijaksana untuk menyelesaikan setiap masalah demi masalah dan bagaimana menyikapi masalah yang tak kunjung selesai. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang lebih tenang, bersandar kepada pertolongan Tuhan, dan diberikan hikmat bagaimana menyelesaikan sebuah masalah yang diperhadapi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa bedanya orang yang panik menghadapi masalah dan orang yang berpikir menghadapi masalah? Orang yang panik akan melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Misalkan ada kebakaran, maka orang yang panik, dia akan berlari kemudian mengambil air. Itu caranya. Tetapi orang yang tenang, orang yang berpikir, dia akan memikirkan bagaimana untuk memadamkan api. Yang pertama, dia akan meninggalkan api itu terlebih dahulu. Dia akan membasahi badannya kalau ada air. Dia akan membawa karung basah untuk menutupi badannya agar tidak terbakar. Kalau langsung berlari dalam ruangan terbakar, jangan-jangan kita yang terbakar. Maka ketenangan itu akan memberikan kepada kita alternatif. Orang yang panik hanya melakukan sebuah tindakan satu alternatif yang tanpa dipikir. Tapi orang yang kemudian bijaksana, yang terdidik, yang tenang, yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti diam-diam saja dalam api, tidak. Tapi akan diberikan hikmat dengan terlatih memikirkan berbagai macam alternatif sampai kemudian menemukan yang terbaik. Orang yang putus harapan biasanya hanya berpikir dengan satu alternatif, satu jalan, satu cara berpikir, dan satu cara merasa. Namun orang yang takut akan Tuhan, dia akan punya banyak alternatif, diberikan hikmat bijaksana. Tatkala menghadapi kesulitan seperti ini, bagaimana menghadapinya? Tatkala tidak mendapat, maka belajar bersyukur dan tetap berjuang. Tatkala tidak bisa didekati, maka tidak perlu terus mendekati. Tatkala harus dilepas, maka dia melepas. Tatkala harus berjuang untuk meraih dan mendapatkannya, maka dia akan berjuang meraih dan mendapatkannya. Itu yang disebut dengan berbagai macam alternatif. Selain takut akan Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ada kasih setia Allah tatkala kita sudah kerjakan bagian kita semaksimal mungkin dan keadaannya begini-begini saja. Namun Tuhan akan merubah yang begini-begini saja menjadi sesuatu yang luar biasa dan tidak begini-begini saja. Sahabat seperjalanan, Allah sumber kuat kita, Allah sumber pertolongan kita, Allah sumber yang memberikan kepada kita jalan yang terbuka, Allah yang mengubah kegelapan menjadi terang, Allah yang mengubah tempat bahaya menjadi tempat yang aman. Allah akan mengangkat engkau yang berada dalam lembah kepada ketinggian. Dengan demikian, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, yang masih bergumul dan menyampaikan pertanyaan baik buat diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku begini-begini saja, masihkah ada harapan? Ya Tuhan, aku begini-begini saja, masihkah ada harapan? Biarlah renungan sahabat seperjalanan hari ini yang terambil dalam Mazmur 33:18 boleh menguatkan kita. Di dalam Tuhan ada harapan dan di dalam Tuhan ada kepastian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang masih bergumul dengan persoalan hidup dan berkata, akankah semuanya begini-begini saja? Masihkah ada harapan? Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh menguatkan dan meyakinkan setiap sahabat seperjalanan tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.